Halo Sobat Intelektual semua, apa kabar? Di video kali ini kita akan kembali membahas tentang Tridharma Perguruan Tinggi. Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024 menyatakan bahwa dosen itu fleksibel dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi. Apakah itu berarti bahwa setiap dosen boleh memilih hanya satu saja dari Tridharma untuk dilakukannya setiap semester? Ini masih menjadi pertanyaan bagi sekalangan dosen. Oke, kita simak setelah yang berikut ini. Oke, Sobat Intelektual semua, saya mencoba untuk memahamkan dulu dengan cara melihat teks langsung dari Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Di pasal mana pembahasan tentang beban kerja Tridharma itu dinyatakan atau disebutkan ya. Silakan Bapak Ibu buka di pasal 21 ya. Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Saya bacakan ya. Ayat 1. Beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ayat 2, tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa peran dosen sebagai tenaga kependidikan, tim kerja di dalam perguruan tinggi, dan atau peran lainnya sesuai kebutuhan perguruan tinggi. Ayat ketiga, komposisi pelaksanaan kegiatan pokok terhadap pemenuhan beban kerja masing-masing dosen ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja perguruan tinggi sesuai misi perguruan tinggi. Jadi Sobat Intelektual semua, kalau saya perhatikan dari teks ini, rasanya tidak terlalu keliru kalau kita menafsirkan bahwa kita memang boleh hanya menjalankan satu dharma saja setiap semester atau sesuai kebutuhan kita. Jadi di sini sama sekali tidak ada teks yang menyatakan bahwa ada dharma yang diprioritaskan dan juga ada dharma yang tidak diprioritaskan yang harus dilakukan dalam satu semester. Atau dengan kata lain, minimal harus melaksanakan 2 dharma. Kalau saya perhatikan di teks ini sama sekali tidak ada kata-kata tersebut gitu ya. Jadi ini kalau kita mengacu kepada teksnya itu tidak ada ya. Mungkin enaknya kita ambil contoh ya. Misalnya di tempat saya mengajar di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta, visi dan misi perguruan tinggi kami itu adalah menuju excellent teaching university. Jadi menuju menjadi kampus pembelajaran yang excellent, yang mumpuni. Nah itu tentu bisa diperkirakan ya, kira-kira berarti di kampus kami itu kemungkinan kalau menerapkan Permendikbudristek ini, tentu sebagian besarnya dosen memang akan lebih diarahkan kepada menjadi pengajar. Walaupun bukan berarti menutup kesempatan bagi dosen lain yang punya passion di bagian penelitian atau pengabdian masyarakat gitu. Tetapi memang fokus utamanya di pembelajaran tersebut. Karena kan pembelajaran sendiri inovasinya sebenarnya secara teknologi sudah berkembang pesat. Dan kita mungkin jangan-jangan belum sampai ke tahap itu ya di Indonesia gitu ya. Nah jadi tidak ada salahnya kalau memang difokuskan kepada pengajaran. Sehingga pelaporannya bagaimana dong kalau memang kita ingin memilih jalan itu ya. Pelaporan untuk pencairan tunjangan profesi. Nah ini dia kita akan masuk ke sini. Setelah saya perhatikan ya, pelaksanaan Tridharma di perguruan tinggi itu yang sudah pernah ada sebelumnya, memang sebenarnya pelaksanaan Tridharma itu kalau teksnya itu berbicara sekadar Tridharma saja,
memang tidak ada yang menyatakan harus melaksanakan ketiga hal sekaligus, itu nggak ada. Gitu. Jadi yang saya bisa tangkap ya, jadi hanya pokoknya yang namanya perguruan tinggi itu melaksanakan tridharma perguruan tinggi, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Dan yang dimaksud dengan perguruan tinggi itu maksudnya adalah sivitas akademika, yaitu dosen dan mungkin mahasiswa gitu ya. Nah, di situ memang tidak ada gitu keharusan bahwa setiap semester dosen harus melaksanakan semuanya sekaligus. Yang bisa saya telusuri teksnya, kalau konteksnya bicara soal tridharma belaka. Dan tentu saya penasaran dong, melalui peraturan apa ya sebenarnya dosen itu mulai harus melaksanakan tridharma tiap semester semuanya secara sekaligus. Itu dari mulai kapan atau atas kepentingan apa kita harus melakukan semua itu di dalam satu semester? Semua totalnya 3 ya. Apa dasarnya? Nah, saya coba cari-cari ya dokumen-dokumen berdasarkan dari dokumen peraturan-peraturan yang tertera di Permendikbudristek nomor 4 ya, di bagian pertimbangan. Saya menemukan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 37 tahun 2009 tentang dosen. Nah, di situ pasal 8 ya, yaitu tentang tunjangan profesi. Ini saya bacakan ya. Pasal 8 ayat 1. Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Huruf A. Memiliki sertifikat pendidik yang telah diberi nomor registrasi dosen oleh departemen. Nomor B. Huruf B maksud saya, maaf. Melaksanakan tridharma perguruan tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 SKS dan paling banyak 16 SKS pada setiap semester dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan. Angka 1. Beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 SKS yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan. Dan 2, beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain. Huruf C. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar satuan pendidikan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas. D. Terdaftar pada departemen sebagai dosen tetap. Dan E. Berusia paling tinggi 65 tahun atau 70 tahun bagi dosen dengan jabatan profesor yang mendapat perpanjangan masa tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, dari peraturan pemerintah ini, saya akhirnya mendapatkan titik terang tentang kenapa kita harus melaksanakan semua dharma sekaligus di dalam satu semester dan harus dilaporkan. Jadi pelaksanaan beban kerja tridharma yang harus dilaksanakan keseluruhannya atau semuanya, ketiga hal itu lebih kepada konteks kepentingan pencairan tunjangan profesi. Ya, saya ulangi ya. Jadi kewajiban untuk melaksanakan keseluruhan tridharma itu, kepentingannya itu lebih kepada kepentingan pencairan tunjangan profesi. Jadi bukan dalam konteks bahwa karena kampus itu ruhnya adalah tridharma, maka semua harus dilakukan. Enggak. Dengan kata lain, kalau pasal ini, pasal 8 ini, atau peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang dosen ini dicabut gitu ya, baik hanya pasalnya saja atau keseluruhan peraturan pemerintah ini dicabut, maka mestinya kita tidak perlu ragu lagi bahwa Permendikbudristek nomor 44 ini memang membebaskan setiap dosen
untuk memilih dharma mana yang ingin dia lakukan. Pilih salah satu, gitu ya mestinya. Nah, kalau kita perhatikan dari Permendikbudristek nomor 44, sebenarnya sih ini bisa dianggap bertentangan, gitu ya. Karena begini, alurnya adalah, saya bacakan ya. Berdasarkan Permendikbudristek itu, yang nomor 44 itu ya, itu kita mulai dari pasal 21 tentang beban kerja dosen, gitu ya, yang sudah tadi saya bacakan, gitu ya, yang sebelum saya bacakan. Lalu dari beban kerja dosen itu, saya mencoba mencari ke pasal tentang tunjangan profesi. Nah, oke. Kita buka tunjangan Permendikbud mulu ya. Permendikbudristek Dikti nomor 44 pasal 54 tentang penghasilan lain dosen ya. Di pasal 54 ini dinyatakan bahwa ayat 1, Kementerian memberikan tunjangan profesi kepada dosen yang memenuhi persyaratan. Persyaratan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 meliputi huruf A, memiliki sertifikat pendidik untuk dosen, B, berstatus dosen aktif, C, merupakan dosen tetap sesuai dengan data kementerian, D, memenuhi beban kerja dosen tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 huruf B dan E, belum memasuki usia pensiun. Oke. Berarti berdasarkan Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024, prinsip pemenuhan beban kerja dosen itu mengacu pada pasal 2. Kita balik ke pasal 2 ayat 2 ya. Menyatakan bahwa dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, itu berarti A, huruf A, memenuhi beban bekerja penuh waktu pada perguruan tinggi, dan B, memenuhi beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 satuan kredit. Coba situ ya. Nah terus saya mau mencari dong, beban kerja ini merujuk kepada beban kerja dosen seperti yang ada di dalam Permendikbudristek nomor 44 tahun 2024. Beban kerja itu ya balik lagi ke pasal 21 tentunya ya. Nah ini kan tadi dikatakan merujuk berdasarkan memenuhi beban kerja gitu ya. Nah, beban kerja itu kembali lagi pada pasal 21, yaitu angka 1 beban kerja ayat 1 beban kerja dosen mencakup kegiatan pokok, yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta memenuhi pengabdian kepada masyarakat. Ayat 2 menyatakan bahwa tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa peran dosen sebagai tenaga kependidikan, tim kerja di dalam perguruan tinggi, dan atau peran lainnya sesuai kebutuhan perguruan tinggi. Ayat 3, komposisi pelaksanaan kegiatan pokok terhadap pemenuhan beban kerja masing-masing dosen ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja perguruan tinggi sesuai misi perguruan tinggi. Nah, mestinya sih kalau kita melacak isi alur lalu lintas dari pasal-pasal di dalam Permendikbudristek ini, sebenarnya semua sudah terjawab. Ya, keraguan akan apakah memang benar tiap dosen itu boleh memilih dari beban kerja dosen tridharmanya itu, ya, itu sebenarnya sudah jelas di sini tertulis, ya. Tetapi kemudian yang menjadi problem adalah peraturan pemerintah nomor 37 tahun 2009 tentang dosen yang tadi di pasal 8 yang secara rinci memberikan jumlah SKS masing-masing per kegiatan itu, ini yang belum terlalu jelas statusnya. Apakah peraturan pemerintah ini
sudah seluruhnya dicabut, atau untuk supaya konsisten dengan Permendikbudristek ini, maka pasal 8-nya saja dicabut, itu belum jelas. Saya sudah coba browsing ya tentang peraturan pemerintah nomor 37 ini, tapi saya belum ketemu apakah sebenarnya ini sudah dicabut atau belum. Barangkali sobat intelektual yang lebih tahu atau pernah lihat bahwa peraturan pemerintah ini sudah dicabut, kita sharing ya, tolong sharing di kolom komentar supaya kita tidak ragu lagi tentang komposisi ini. Dan dengan melihat bunyi pasalnya itu, mestinya kita tidak lagi berpikir bahwa seolah-olah tidak boleh hanya satu dharma saja, karena tidak ada kata-kata misalnya dharma yang satu diprioritaskan atau secara komposisi ya persenannya lebih tinggi ketimbang yang lain, artinya minimal harus 2 dharma dilaksanakan. Itu nggak ada kok. Teksnya tidak pernah ada menyatakan prioritas. Ada dharma yang diprioritaskan, ada dharma yang tidak diprioritaskan. Itu tidak ada teksnya, tidak ada sama sekali. Itu ya. Atau mungkin saya nggak kelihatan kali ya, nggak kebaca mungkin di saya di pasal 21 ini tentang beban kerja dosen ini. Tapi saya rasa kok tidak ketemu. Tidak ada itu di Permendikbudristek ini tentang pemprioritasan dharma. Nggak ada itu. Jadi benar-benar baik di sosialisasinya ya, itu juga nggak ada. Jadi dinyatakan fleksibel, beneran fleksibel. Bahkan di pasalnya pun itu tidak ada yang dinyatakan prioritas. Jadi benar-benar kalau memangnya untuk ngajar saja ya boleh, silahkan, tidak ada larangan. Kalau memang kita setia dengan teks di Permendikbudristek ini. Nah, tapi itu tadi PP nomor 37 nomor 2009 itu masih mengganjal. Itu yang masih misterius buat saya karena belum ketemu. Oke? Jadi sih mudah-mudahan terjawab ya. Jadi bahwa kembali saya recap bahwa sebenarnya perhitungan yang sangat rinci untuk melaksanakan seluruh tridharma itu yang merupakan beban kerja dosen itu sesungguhnya bukan demi tridharma itu sendiri, bukan dalam rangka untuk memenuhi ruh perguruan tinggi yang melaksanakan tridharma, bukan, melainkan dalam konteks untuk mencairkan tunjangan profesi. Setidaknya itu adalah peraturan yang bisa saya temukan sampai sejauh ini, dan saya juga nggak tahu apakah peraturan itu masih berlaku atau sudah dicabut seluruhnya, atau mungkin dicabut sebagian, yaitu di pasal 8-nya. Karena di Permendikbudristek ini, di nomor 44 ini, pasal tersebut tidak dinyatakan dicabut. Apakah itu karena sudah sebelumnya pernah dicabut atau belum, saya tidak tahu persis. Oke, gitu aja sobat intelektual. Terima kasih sudah menonton video ini. Maaf agak panjang, tapi saya minta untuk agak sabar biar kita sama-sama jelas gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.